tentang budaya positif. Tapi sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa. Saya minta izin supaya Bapak JMG memberikan doa. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita bisa berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Bapa yang selalu menyertai kami. Dimana Tuhan pada pagi hari ini juga kami akan memulai kegiatan kami aksi nyata, yaitu budaya yang positif. Dimana Tuhan dalam proses pembahasan kali ini Bapa yang selalu menyertai baik pembicara begitu juga dengan kami selaku pendengar. Ini doa permohonan kami Tuhan dan selamat dalam tangan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, adapun yang menjadi materi kita hari ini tentang penerapan budaya positif yang akan kita terapkan dalam sekolah kita ini. Dalam memahami dan menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita ini, ada beberapa poin-poin penting yang akan kita pelajari pada saat ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang enam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan kedelapan segitiga restitusi. Kita akan bahas yang pertama Bapak Ibu Guru, yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini maksudnya Bapak Ibu, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Saya bertanya kepada Bapak Ibu Guru, dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas itu, Bapak Ibu Guru melakukan kegiatan apakah berpusat kepada guru atau berpusat kepada murid? Yang mana Bapak Ibu lakukan? Berpusat pada murid. Oh iya ya, berarti kita berpusat kepada murid ya. Berarti tidak ada lagi istilah teacher center dalam pembelajaran guru, tapi yang ada itu adalah student center. Dalam kegiatan pembelajaran kita berpusat memihak kepada murid. Nah, jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini Bapak Ibu adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan dasar siswa kita dalam proses pembelajaran. Bagaimana supaya siswa kita itu senang dalam melakukan pembelajaran dalam kelas. Jadi ada 3 Bapak Ibu Guru strategi yang digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu adalah pembelajaran bersifat konten, yang kedua adalah bersifat proses, dan yang ketiga adalah bersifat produk. Nah, yang pertama ini dia pembelajaran berdiferensiasi konten. Ini ada 3 strategi yang digunakan Bapak Ibu, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Ini. Jadi kira-kira Bapak Ibu Guru dalam melakukan pembelajaran di kelas itu kira-kira metode apa yang Bapak Ibu Guru mesti lakukan? Konten, proses, atau produk? Nanti Ibu EM bisa jawab proses. Dalam metode proses. Ibu EM buatnya bagaimana kegiatan prosesnya? Berarti UM itu dalam menyelesaikan proses siswa dalam memecahkan masalah matematika gitu ya. Berarti UM itu membuat dalam kelompok gitu ya Bu EM. Oke, baik, terima kasih Bu EM. Atau pendapat Bapak Ibu Guru lain? Bagaimana cara pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan Bapak Ibu dalam kelas? Oh, Ibu TN, silakan Bu TN sebagai guru prakarya. Ibu TN lakukan kegiatan produk dan proses dan juga polik ya, ada hasilnya gitu ya Bu. Oke, baik, terima kasih Bu TN. Jadi ini sebenarnya sudah kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi inilah sebenarnya cara kita sebagai Bapak Ibu Guru
bagaimana membuat pembelajaran berdiferensiasi yang membuat siswa semangat bermotivasi dalam belajar. Nah, gitu dia ya Bapak Ibu. Jadi, sehingga ketika proses pembelajaran berdiferensiasi berjalan dengan baik, maka terbentuklah yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi ada beberapa poin-poin penting dalam profil pelajar Pancasila. Ini akan kita harapkan terbentuknya dari peserta didik kita. Ya, yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat kreatif, yang kelima bernalar kritis, dan mandiri. Nah, Bapak Ibu, dalam paradigma dalam pembelajaran berdiferensiasi ini harus kita pahami dulu, ya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita, Bapak Ibu guru ini mempunyai kontrol, bisa mengontrol peserta didik kita, bagaimana supaya pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, nyaman. Nah, gitu. Jadi dalam teori kontrol ini ada 4 yang perlu kita pahami, Bapak Ibu. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ketika Bapak Ibu guru ya menyuruh atau melakukan sesuatu kepada siswa, tapi siswa tidak mau, nah kita tidak boleh marah, Bapak Ibu. Ya, kita tidak boleh mengontrol siswa tersebut. Kenapa? Karena ketika dia melakukan hal tersebut dengan paksaan, itu tidak akan membuat dia semakin mandiri. Justru malah siswa tersebut adalah tertekan. Nah, gitu. Jadi sebaiknya kalaupun siswa kita tidak mau begitu membuat sesuatu yang kita suruh, jadi kita tidak boleh paksakan kehendak siswa tersebut. Biarlah ada datang dari dirinya masing-masing peserta didik kita, supaya dia juga merasa tidak terbebani ketika kita menyuruh peserta didik kita dalam membuat atau melakukan segala sesuatunya. Jadi kita harus bisa menahan kontrol kita kepada peserta didik kita. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini seperti kita Bapak Ibu guru memberikan nasihat-nasihat kepada anak didik kita, memberikan pujian kepada peserta didik kita. Tapi diharapkan kita bisa mengontrol di sini. Kita jangan terlalu berlebihan memberikan pujian, nasihat kepada peserta didik. Nah, ketika kita memberikan berlebihan pujian, nasihat kepada peserta didik, maka dia tertekan. Dia tidak menunjukkan dirinya sendiri. Dia tumbuh karena paksaan kita dari Bapak Ibu guru. Nah, jadi baiknya kita memberikan nasihat, didikan kepada peserta didik secukupnya saja. Jangan ada paksaan dari peserta didik untuk melakukannya. Dan yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini dia Bapak Ibu. Dalam kita memberikan kritik, saran kepada peserta didik kita, baiknya Bapak Ibu, kritik kita adalah yang bersifat membangun. Bagaimana peserta didik kita itu merasa dihargai ketika kita mengkritik anak kita untuk perubahan menjadi lebih baik lagi. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini kita mempunyai hak kebebasan dalam memilih, ya, dalam menentukan sesuatu hal. Nah, jadi inilah Bapak Ibu tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, jadi kita harus mengubah gambaran ya dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini dia yang pertama, contohnya stimulus respon. Biasanya kita selalu berpikir seperti ini Bapak Ibu. Realitasnya ya kebutuhan kita itu sama. Kita merasa kebutuhan siswa itu sama. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, teori kontrol itu berpendapat bahwa realitas kebutuhan itu kita berbeda. Jadi gambaran kita tentang kebutuhan kita sama itu perlu diganti menjadi kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang
kita ganti menjadi teori kontrol, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan yang keempat, Bapak Ibu, ya stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata ini Bapak Ibu guru salah. Ya kita harus berubah stimulus respon tersebut menjadi teori kontrol, yaitu semua perilaku memiliki tujuan yang berbeda-beda. Seperti itu Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Nah ini juga Bapak Ibu, kita harus berubah teori kontrolnya menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kesadaran dari diri kita sendiri Bapak Ibu, bukan orang lain. Sama halnya juga dengan siswa kita tadi. Siswa itu maunya dari diri sendiri tumbuh, motivasi keinginan dalam dirinya, lalu kita beri bisa kasih semangat dan juga dorongan. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah ini biasanya terjadi pada diri kita ya Bapak Ibu dulu ya. Tanpa kita sadari, ini kita ada pada diri kita. Nah kita rubah jadi teori, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah ini dia, kita kembali ke awal tadi Bapak Ibu, berpihak kepada murid. Bagaimana supaya peserta didik kita itu merasa senang dan nyaman ketika datang ke sekolah dan juga dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Oke, kita lanjut lainnya Bapak Ibu, yaitu pemaksaan ada pada saat rujukan. Nah, apakah ini sering kita lakukan Bapak Ibu? Nah ini, pemaksaan ada pada saat rujukan. Apakah ada Bapak Ibu sering kita lakukan seperti ini? Tapi jangan ya. Nah, jadi ini kita ganti ya teorinya menjadi kolaborasi dan konsensus dalam menciptakan. Jadi kita di sini diharapkan Bapak Ibu guru, saya dan juga kepala sekolah, saya juga ada beberapa senior saya, seringlah kita melakukan kolaborasi. Kita sering melakukan berkolaborasi di sekolah. Tujuannya apa? Yaitu adalah untuk membuat visi misi sekolah kita ini berjalan dengan baik. Oke Bapak Ibu, masih kasih semangat sih ruangan ini Bapak Ibu. Ini semangat ya. Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu disiplin positif. Sebelum saya sampai ke materi disiplin positif, saya mungkin mau bertanya dulu dengan teman saya Pak Cete. Apakah Pak Cete merasa penting disiplin positif ini Pak? Sangat penting ya Pak Cete. Dalam hal apa aja Pak Cete rasa penting? Dalam hal ya, kalau boleh tahu secara luas yaitu Pak Cete dalam segala hal, contohnya apa satu? Iya betul Pak Cete.
nilai-nilai tersebut dalam peserta didik kita Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, supaya lebih semangat lagi, kita ice breaking ya. Bisa ya Bapak Ibu? Oke, kalau begitu kan Bapak Ibu silakan maju ke depan, kita berbaris di sini. Ya. Ada sini aja. Ada sini aja Bapak, ada sini aja. Oke ya. Oke, berbaris ya Bapak Ibu. Ya, silakan. Oke, baris. Nah, enggak dihukum ya. Ice breaking kita, dengarkan putri saya ya Bapak Ibu. Ice breakingnya gini. Kalau saya bilang 1, maka Bapak Ibu pukul pundak kanan temannya. Oi, oi. Nah, itu ya. Kalau saya bilang 1, aja. Oke, 1. Oi, oi. Oke ya. Kalau saya bilang 2, asyik. Oke ya. 2, asyik. Oke. Yang ketiga, saya bilang 3. yaitu seluruh tindakan yang kita lakukan
freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima, kekuasaan atau power. Jadi di mana kita meletakkan cara kita melakukan kepada peserta didik kita ini? 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, kita bahas yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Terkadang Bapak Ibu dalam di kelas begitu ya, ketika Bapak Ibu guru mengajar, ada siswa yang tidur. Ya kan? Terkadang kalau dia tidur, kita langsung marah. Hal demikian Bapak Ibu harus kita kontrol. Kita tidak bisa memarahi siswa sekarang ini. Kenapa? Tanya terlebih dahulu. Kenapa anak tersebut bisa tidur? Kita tanya. Mungkin dia mesti punya jawaban. Pasti jawabannya bisa begini. Saya belum makan Bu. Saya belum makan Pak. Makanya dia tertidur. Nah, ini yang kita gunakan sebagai guru. Ya, jadi kita jangan langsung memonis siswa tersebut bandel. Tidak bisa diatur. Tanya dulu kenapa alasannya. Kenapa kamu tidur? Karena rumahnya jauh, tempat tinggalnya jauh. Jadi dia berjalan kaki untuk menuju sekolah. Kecapean sampai di sekolah tidur. Nah, jadi kita tanya terlebih dahulu Bapak Ibu, kenapa peserta didik tersebut melakukan hal demikian dalam kelas? Ini yang menginginkan peserta didik kita. Ya, yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ini ya, rasa diterima ini itulah diharapkan oleh peserta didik kita kepada kita guru. Ya, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, terkadang pasti kita sering ya Bapak Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, yaitu pembelajaran berkelompok. Nah, ketika kita dihadapkan kepada satu siswa di kelompok, dia malas, nggak mau bekerja, dia hanya menerima bersih, kita langsung marahi dia. Nah, hal tersebut Bapak Ibu harus kita kontrol. Kita kontrol. Kenapa? Kita tanya terlebih dahulu. Nah, kita tanya kenapa alasannya dia tidak mau bekerja. Nah, disitulah kita sebagai guru bisa memberikan rasa kasih sayang yang bisa diterima siswa kita. Kita ajak siswa tersebut, kita dekati, kita beri nasihat, rujukan tapi tidak berlebihan Bapak Ibu, secukupnya, supaya peserta didik tersebut paham maksudnya apa, supaya dia bisa berkolaborasi, bekerjasama dengan teman-teman satu kelompoknya. Yang ketiga yaitu penguasaan. Dalam penguasaan ini ada beberapa yang penting, poin penting harus kita tetapkan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Bapak Ibu, peserta didik kita juga pengen didengar, dihargai. Ya, jangan sesekali kita malah remeh kepada peserta kita. Makanya kita juga Bapak Ibu, meskipun jawaban kita salah, kita bilang sama kita, nah Bu, ini kurang tepat. Jangan langsung ponis salah. Nah, gitu. Kita juga mempunyai seperti kontrol. Nah, Bu, ini kurang tepat. Silahkan coba diperbaiki sekali lagi ya. Pasti kamu bisa. Begini caranya anak-anak. Pasti dia lebih semangat lagi mengerjakannya. Nah, yang keempat itu kebebasan. Di antaranya yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu menjadikan arah dirinya. Ternyata Bapak Ibu, anak-anak kita juga menginginkan kebebasan. Free, bebas. Ya bebas melakukan yang dia inginkan. Tapi kita harus arahkan sebagai guru yang bersifat positif. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Yang kelima yaitu kesenangan. Ya, bermain, humor, antusias, tertawa. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya, siswa juga perlu bahagia dalam kelas. Kita jangan selalu memberikan hal-hal yang menjadi
Kira-kira bagaimana Pak JMG melakukan dengan siswa? Dalam memberikan motivasi pada siswa, saya pertama dulu menyampaikan apa landasan dari motivasi yang mau saya sampaikan, dan setelah itu siswa merespon dari apa yang saya sampaikan. Berarti Bapak JMG itu memberikan landasan kepada peserta didik ya Pak, supaya peserta didik itu semakin semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih Pak JMG. Ya, jadi motivasi ekstensi itu yang disampaikan Bapak JMG itu juga termasuk dalamnya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu berasal dari motivasi ekstensi. Ini yang disampaikan Bapak JMG. Ya, ternyata Bapak Ibu, ya, dalam kita memberikan hukuman kepada peserta didik itu juga ada batasnya. Ada batasnya. Ini sering sekali kerap dilakukan oleh guru di nursery. Ya, ketika anak kita terlambat, kita jangan langsung menghukum anak kita. Ini ya Pak JMG ya. Ketika anak kita peserta didik terlambat, apa yang Bapak lakukan pada peserta didik kita Pak JMG? Ya, biasanya seperti yang saya lakukan ketika ada siswa yang terlambat, yang pertama itu kami mencatat namanya, dan setelah itu kami bertanya kepada siswa apa yang menyebabkan dia terlambat. Iya, betul sekali Pak JMG ya. Kita jangan langsung menghukum. Itu paling bisa dihindari, dikontrol ya Bapak Ibu ya. Ketika peserta didik terlambat, kita tanya dulu terlebih dahulu, kenapa terlambat aku? Pasti ada alasannya Bapak Ibu. Tadi misalnya macet atau longsor Bapak Ibu terima kita, baru kita beri konsekuensinya ya Pak JMG ya. Kira-kira apa yang Bapak lakukan Pak JMG konsekuensinya? Ya, yang pertama konsekuensinya kami membuat SP 1, 2, dan 3. Jika itu terlambat lagi, itu kami akan memantau orang tua. Iya, terima kasih Pak JMG. Tepat sekali yang Bapak JMG sampaikan ya. Kita tidak boleh langsung menghukum, memvonis peserta didik kita. Ada konsekuensi tahap demi tahap yang kita anggap sebagai peserta dan sebagai pendidik. Ya, yang kedua yaitu motivasi ekstensi untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Itulah datang dari luar. Ada tujuannya. Kenapa dia semangat? Ternyata di balik itu ada imbalan dari luar. Kalau kamu demikian, maka dikasih hadiah. Nah, itu motivasi dari luar Bapak Ibu. Ekstensi. Oke, lanjut. Motivasi intrinsik inilah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah nilai-nilai intrinsik dari awal yang pertama tadi Bapak Ibu, prinsip teori kontrol ya, tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Ini yang kita inginkan dari peserta didik kita, motivasi yang tumbuh dari diri kita sendiri. Oke. Nah, ini dia kira-kira ya yang disampaikan Bapak JMG terkait contoh dari motivasi perilaku manusia. Ada berupa hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dalam hukuman tidak terencana, tiba-tiba ini respect ya. Ketika Bapak Ibu langsung menghukum anak, itulah namanya hukuman tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, inilah Bapak Ibu yang perlu kita hindari. Hukuman inilah yang perlu kita hindari dalam sekolah kita ini. Ya, budaya positif hukuman perlu kita hindari. Baiknya Bapak Ibu apa?
kontrol guru. Yang pertama adalah ini kita sebagai bapak ibu guru. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Ini dia bapak ibu. Ini ya, kita buat satu contoh kasusnya bapak ibu. Kasus dalam sekolah yaitu siswa tidak memakai uniform saat upacara bendera. Nah, kita sebagai penghukum ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Ya, penghukum. Kita sebagai guru pasti kita bilang seperti siswa. Hormat pada bendera selama 1 jam. Pernah nggak bapak ibu? Pernah nggak kita melakukan demikian? Kita sebagai guru, ya posisi kita sebagai guru, ya sebagai penghukum, ya nggak ribut sama upacara bendera. Kita razia itu upacara, kita razia. Dan apa itu siswa tidak pakai ribut. Maka kita sebagai guru, kita bilang sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu namanya bapak ibu. Kita sebagai guru penghukum. Ya, yang kedua pembuat merasa bersalah. Kita bilang sama anak kita, berapa kali ibu bapak harus bilang kepada kamu, kamu selalu saja percaya bapak ibu. Ternyata bapak ibu, kita berada di posisi pembuat merasa bersalah kepada usaha ini. Yang ketiga, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bagi ibu bapak, ya sekali saja, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai terbuat seperti itu lagi ya anakku. Maka kita guru ya sebagai teman kepada peserta didik yang melanggar, yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang keempat ini pemantau. Ya kita bilang sama anak didik kita, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya berkreasi dan jangan dibawa lagi. Sebagai pemantau. Kita sebagai pemantau. Dan yang kelima, yang manajer. Manajer, ketika kita melihat siswa melakukan kasus, maka kita kemudian bicara. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu nakku? Itulah posisimu sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol guru. Kira-kira UTN sering melakukan hal yang mana UTN? Kalau Ibu TN sering melakukan dalam hal pemantau gitu ya. Contohnya bagaimana Ibu TN? Dalam hal pemantau Ibu TN bagaimana kita harus sendiri? Oh iya betul sekali Ibu TN ya. Kalau misalnya Ibu TN-nya dalam prakarya tidak bawa perlengkapan maka disuruh dapat cari ya Bu TN. Oke baik Bu TN. Kira-kira Bapak Ibu posisi kontrol mana yang paling asik menari? Teman, Bu TN teman. Kenapa Bu TN? Oke, jadi merasa siswa itu sebagai teman nyaman gitu ya Bu TN ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Jadi kita lanjut ya. Tadi ini dia ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini ada pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apakah aku? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Pak Aka bisa jawab? Silakan Pak Aka. Ibu yang mana Bapak Aka ini? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Yang mana ini Pak Aka? Ah, dari yang tadi. Ya, mana? Sebagai berapa Bapak Ibu? Kedua. Iya, yang mana Bu? Pembuat merasa bersalah yang kedua. Iya, ya. Ini adalah pembuat merasa bersalah. Oke, kita lanjut ya Pak Ibu. Ini yang kedua. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, silakan Ibu EM.
Iya, sudah ya Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan ini Bapak Ibu sangat penting diterapkan dalam kelas. Dan apa tujuannya? Supaya menciptakan suasana kelas yang nyaman dan juga aman. Nah, ini dia Bapak Ibu, ada beberapa hal poin penting dalam melakukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu bersifat abstrak. Yang kedua berupa pendekatan universal. Yang tadi kita bahas sama-sama Bapak Ibu, ada nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga yaitu dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, sedikit saja agar bisa dilihat oleh peserta didik kita. Tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Dipilih poin-poin penting mana yang akan menjadi kesepakatan kelas kita dalam kelas. Kemudian, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Lanjut, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Berarti ada guru, peran guru, dan juga peran siswa dalam pembuatan keyakinan kelas. Tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk membuat suasana kelas nyaman dan juga aman. Oke. Nah, ini materi yang terakhir Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Nah, tadi kita sudah pahami sebelumnya ya. Restitusi ini adalah Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah peserta didik kita, tapi tidak dengan cara hukuman, tidak dengan cara ancaman. Ada 3 yang terjadi dalam segitiga restitusi. Yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika peserta didik melakukan tindakan yang salah, kita tanya keyakinan apa yang dilanggarnya. Ini dia Bapak Ibu ya, menstabilkan identitas. Nah, kalau menstabilkan identitas, ada beberapa kalimat yang keluar dari mulut kita, bahasa kita kepada peserta didik. Contoh misalnya, wajar, saya itu nakku. Tidak ada manusia yang sempurna nakku. Ibu bapak juga pernah melakukan itu nakku. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan kamu ini nakku. Disinilah posisi kita Bapak Ibu yang menstabilkan identitas. Inilah pertanyaan
restitusi yang telah saya lakukan kepada pendidik kita. Jadi Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu memberikan umpan balik dari materi disiplin positif yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bisa ditulis di sini Bapak Ibu umpan baliknya.
Oke, saya butuh bantuan Bapak Ibu untuk baca ke depan ya. Saya butuh bantuan. Siapa yang bersedia Bapak Ibu? Yuk, siapa yang bersedia memberikan tanggapan, umpan balik dari materi yang terkait tentang disiplin positif? Oke, Pak KM bisa? Bu Er, bisa Bu Er? Oke, terima kasih Bu Er. Masuk depan Bu Er. Oke, biar saya tampilan dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Setelah saya mendengarkan paparan materi dari Oke, jadi saya sebagai guru merasa sangat terbantu dengan adanya materi disiplin positif yang diberikan oleh Ibu Ade, karena saya jadi mengerti bagaimana seharusnya saya memperlakukan siswa tanpa membuat siswa itu merasa tertekan. Bagaimana mendidik siswa supaya mereka bisa lebih disiplin tanpa harus dipukul, tanpa harus diberi penghargaan, tapi bagaimana menumbuhkan disiplin itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Sekian dari saya, semoga nanti ini bisa saya terapkan di kehidupannya dan juga semangat. Terima kasih. KKM bisa? Oke. Ya, mari KKM. Terima kasih sebelumnya. Ya, jadi kalau saya dapatkan dari itu tadi ada dikatakan disiplin positif di lingkungan sekolah. Jadi disiplin positif itu yang bisa saya ambil yaitu tadi di dalam sekolah anak harus fokus apa yang kita berikan pelajaran, perilaku yang harus kita penuhi dan harus kita empati dan atau peduli kepada peserta tersebut. Disiplin positif di lingkungan sekolah, pendekatan yang fokus kepada siswa dan menciptakan lingkungan yang bagus, berkembang di sosial dan di lingkungan sekolah juga. Ya, cuma itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak KKM. Oke Bapak Ibu. Jadi semangat Bapak Ibu. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi penutup kita pada sesi hari ini ya, kita harapkan ya kita memiliki standar kepribadian, keprofesionalan dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer atau AMOM yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Demikian Bapak Ibu materi yang saya sampaikan terkait tentang disiplin positif. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang.